Kaisar Naga Abadi Chapter 1101 Bahasa Indonesia. 1101 Bab 1101 Minta Maaf. Alam Dewa Spiritual Tingkat Pertama. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Tetua dari keluarga Huang ini memiliki budidaya alam dewa spiritual tingkat pertama. Di sampingnya ada sesepuh lain dari keluarga Huang, yang budidayanya bahkan lebih buruk, hanya di alam embrio roh yang sempurna. Namun, aura orang ini sangat kuat dan jauh melampaui embrio roh lingkaran besar biasa. Luming berspekulasi bahwa orang ini pasti telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tetapi belum menerobos ke alam dewa spiritual. Dia berada di level monster tua dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada embrio roh lingkaran besar biasa. Bang! Luming langsung menginjak wajah Huangke, membuat Huangke berteriak seperti babi yang disembelih. Beraninya kamu! Anda bahkan mengancam akan melumpuhkan saya, Komandan Pasukan Penegak Hukum, di Balai Penegakan Hukum. Anda sungguh memalukan dan harus dibunuh. Luming berteriak dan memelototinya. Dengan janggut lebatnya, dia terlihat sangat saleh. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, menyebabkan wajah Huangke bergesekan dengan tanah. Ah! Nenek moyang, selamatkan aku. Huangke menjerit kesakitan. Binatang jahat yang berani, kamu sedang mencari kematian. Tetua embrio roh sempurna dari keluarga Huang berteriak dan mengambil satu langkah ke depan. Auranya sangat keras dan membentuk telapak tangan besar yang menekan Luming. Tidak bagus, itu monster tua dengan embrio roh yang sempurna. Ekspresi Taixing dan yang lainnya berubah drastis. Taixing juga berada di lingkaran besar alam embrio roh, tetapi dibandingkan dengan lingkaran besar alam embrio roh yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, ada perbedaan besar dalam kecakapan bertarung. Namun, ekspresi Luming tetap tenang. Dia mengepalkan telapak tangannya menjadi cakar dan mencakar ke atas. Dengan suara puff, telapak tangan kental tua itu langsung hancur. Cakar Luming yang terbentuk dari inti esensial tidak berhenti dan mencakar yang lebih tua dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menangkap orang tua itu di tangannya dalam sekejap. Merusak. Ekspresi orang tua itu berubah drastis. Garis keturunan tingkat dewa muncul dan dia menggunakan perpaduan garis keturunannya untuk melepaskan serangan kekerasan. Dia ingin menerobos cakar esensi sejati Luming. Sayangnya, ia tidak bergerak sama sekali. Turun ke sini. Ayo pergi. Luming berteriak. Dia menarik orang tua itu turun dari udara dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Tanah berguncang dan orang tua itu menjerit kesakitan. Vitalitas pelindungnya yang sebenarnya hancur oleh serangan Luming. Tulang-tulangnya retak dan banyak di antaranya patah. Dia berbaring di sana sambil berteriak seperti anjing mati. Para penonton di sekitarnya, termasuk orang-orang lain di Balai Penegakan Hukum, semuanya tercengang dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Terutama para penonton, mereka menelan ludahnya seperti orang gila. Komandan Balai Penegakan Hukum ini terlalu hebat. Pertama-tama, kecakapan bertarungnya telah melampaui ekspektasi semua orang. Monster tua dengan alam embrio roh sempurna diseret dari udara dengan satu gerakan dan dihempaskan ke tanah, setengah mati. Kehebatan pertempuran semacam ini bisa dikatakan mencengangkan. Kedua, komandan ini terlalu berani. Dia tidak hanya melumpuhkan Huangke, tetapi dia juga memukuli seorang tetua keluarga Huang. Dia pasti akan menghadapi kemarahan seorang ahli dewa roh selanjutnya. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Benar saja, ahli dewa roh dari keluarga Huang sangat marah. Dia meraung dan aura mengerikan meledak. Tekanan sedalam lautan memenuhi seluruh area. Ekspresi banyak orang berubah drastis dan mereka mundur. Tekanan yang dibentuk oleh ahli dewa roh terlalu kuat dan sangat menakutkan. Mati! Dewa spiritual keluarga Huang berteriak dan mengacungkan jari. Kemanapun jari itu lewat, cahaya kuning meledak, memutar ruang seperti gelombang dan akhirnya merobeknya. Suara mendesing. Kekuatan jari yang menakutkan diarahkan ke Glabella Luming. Komandan yang sangat kuat ini sudah tamat. Pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Ledakan. Saat kalimat ini terlintas di benak semua orang, Luming melayangkan pukulan ke langit. Sinar tinju membubung ke langit dan bertabrakan dengan kekuatan jari. Dengan ledakan besar, kekuatan jari dan tinju menghilang pada saat bersamaan. Apa? Dia memblokir serangan dewa spiritual. Teriakan tidak percaya datang dari mana-mana.
Kekuatan tempur Luming sekali lagi melebihi ekspektasi semua orang. Dia sebenarnya telah memblokir serangan dewa spiritual. Mata Komandan Balai Penegakan Hukum berkedip-kedip. Dia sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, Minglu dikirim ke Angkatan Darat Penegak Hukum oleh Pangeran ke-8 karena dia telah menyinggung Pangeran ke-8. Dia telah menerima kabar bahwa kekuatan tempur pria ini hanya sedikit lebih kuat dari Pangeran ke-8. Dia dengan ceroboh telah melukai Pangeran ke-8 ketika mereka berdebat, jadi tidak peduli seberapa kuat dia, ada batas kekuatan tempurnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa memblokir serangan Dewa Roh. Sepertinya orang ini menyembunyikan kekuatannya. Panglima Angkatan Darat Penegak Hukum berpikir dalam hati. Kilatan mematikan muncul di mata Luming. Tatapannya seperti dua tombak cahaya menyilaukan yang menembus ke arah tetua keluarga Huang. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu ingin menjadi seperti dia. Dia, yang dimaksud Luming adalah lelaki tua dengan embrio roh yang sempurna. Pada saat ini, dewa spiritual keluarga Huang merasa gugup. Pada saat ini, dia benar-benar bisa merasakan tekanan yang menakutkan dari Luming. Seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas menakutkan yang bisa mencabik-cabiknya jika dia menjadi gila. Perasaan ini membuatnya panik. Apa yang kamu inginkan? Dewa spiritual keluarga Huang berkata dengan ekspresi jelek. Minta maaf di depan umum dan akui kesalahanmu. Kata Luming. Bahkan tidak memikirkannya. Jangan pergi terlalu jauh. Jika Anda melepaskannya sekarang, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Wajah dewa spiritual keluarga Huang berubah jelek, tapi dia sudah menyerah dengan mengatakan itu. Luming mencibir, pria ini membunuh penjaga toko tanpa alasan. Saya adalah komandan pasukan penegak hukum dan saya menegakkan hukum atas nama Kaisar Suci. Beraninya kamu datang ke Balai Penegakan Hukum. Apakah Anda tidak menghormati dinasti Shen kuno, keluarga kerajaan, dan keluarga Xie? Apakah kamu ingin menjungkir balikkan langit? Dan Anda, sebagai komandan Balai Penegakan Hukum, tidak hanya tidak menegakkan hukum secara tidak memihak, tetapi Anda juga membantu pihak lain untuk menindas Balai Penegakan Hukum. Sepertinya kamu sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga kekaisaran. Setiap kata Luming menyentuh hati. Ekspresi Dewa Roh keluarga Huang dan Komandan Balai Penegakan Hukum mengalami perubahan drastis. Luming menarik wol itu menutupi mata mereka dan memberi mereka topi besar. Namun, beban ini terlalu berat untuk mereka tanggung. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jika kata-kata Luming sampai ke telinga keluarga kekaisaran atau bahkan kaisar bijak, mereka pasti tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Meski Balai Penegakan Hukum hanya ada sebatas nama dan tidak ada yang benar-benar mencamkannya, pada hakikat Balai Penegakan Hukum tetaplah Balai Penegakan Hukum. Sebelum Angkatan Darat Penegakan Hukum dibubarkan, signifikansinya sama seperti 30.000 tahun yang lalu, dan mereka memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum di dunia. Faktanya, orang lain di Balai Penegakan Hukum juga bisa memberi label seperti itu pada orang lain, karena begitu masalah ini terungkap, keluarga kekaisaran pasti akan turun tangan. Namun, prasyaratnya adalah seseorang harus kuat. Ambil contoh Luming. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan dibunuh oleh ahli keluarga Huang dengan satu tamparan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyalahkannya. Namun, sekarang berbeda. Karena Luming telah berbicara dan menyalahkan mereka, jika mereka terus menyerang, mereka akan membuktikan perkataan Luming yang tidak menganggap serius keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Di masa depan, keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti akan mengambil tindakan. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Brengsek. Dewa Roh keluarga Huang dan Panglima Tentara Penegak Hukum mengertakkan gigi, tetapi mereka tidak berdaya. Baiklah, masalah ini adalah kesalahan keluarga Huangku. Saya minta maaf. Di masa depan, saya pasti akan memperingatkan murid-murid keluarga Huang untuk mengikuti aturan pasukan penegak hukum. Dewa spiritual keluarga Huang tidak punya pilihan selain meminta maaf. Kemudian, dia melihat ke arah Huang Ke dan memintanya untuk meminta maaf. Huang Ke sangat tidak mau, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa meminta maaf. Kaisar Naga Abadi Chapter 1102 Bahasa Indonesia. 1102 Berita yang menggemparkan dunia. Enyah. Luming mengambil Huang Ke dan melemparkannya ke dewa spiritual keluarga Huang seolah-olah dia sedang membuang sampah. Ekspresi Dewa Roh keluarga Huang sangat dingin.
Dia mengulurkan tangannya dan meraih lelaki tua dengan embrio roh sempurna, pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, keluarga Huang benar-benar kehilangan muka. Komandan pasukan penegak hukum mendengus dan pergi. Orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan tidak percaya. Mereka awalnya mengira komandan ini pasti akan mati karena keluarga Huang melancarkan serangan besar-besaran. Namun, mereka tidak menyangka bahwa meskipun ahli dari keluarga Huang telah datang, mereka kembali dengan wajah sedih. Sedangkan untuk komandan ini, dia bahkan tidak mengalami satupun cedera. Ini di luar dugaan semua orang. Komandan pasukan penegak hukum ini sungguh luar biasa. Dia sungguh hebat. Dia komandan tentara penegak hukum paling hebat yang pernah saya lihat. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Orang-orang dari pasukan penegak hukum juga kehilangan kata-kata. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi, rasanya luar biasa. Mata 80 atau 90 tentara penegak hukum berbinar. Mereka merasa sangat nyaman. Adapun Lu Ming, dia sangat kagum. Komandan yang perkasa. Tai Xing meraung. Baiklah, hentikan omong kosong itu dan mulai bekerja. Lu Ming melambaikan tangannya dan kembali ke kamarnya. Kerumunan bubar, tetapi berita tentang seorang komandan pasukan penegak hukum yang mengesankan menyebar seperti angin puyuh. Ini memberi setiap orang topik lain untuk dibicarakan selain berkultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di Angkatan Darat Penegak Hukum selama setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, selain berkultivasi, Lu Ming juga berjalan-jalan di sekitar kota suci. Tentu saja, dia tidak benar-benar berkeliaran. Dia hanya berkeliaran di luar istana untuk melihat apakah dia bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ada terlalu banyak keberadaan menakutkan di istana kekaisaran. Dia pernah merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa ada banyak keberadaan menakutkan di istana kekaisaran yang dapat dengan mudah membunuhnya. Bahkan ada beberapa aura yang sangat menakutkan, seperti aura yang maha tinggi. Mereka pastinya berada pada level yang maha tinggi. Lu Ming bisa merasakan lebih dari 10 aura seperti ini. Inilah yang dirasakan Lu Ming. Pasti ada sesuatu yang tidak dia rasakan. Meskipun dinasti Sein kuno lemah, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Dinasti Sein kuno masih merupakan kekuatan tuan yang paling kuat di benua tengah. Ini normal. Jika mereka tidak kuat, mereka akan dihancurkan oleh pasukan tuan lainnya. Banyak pasukan tuan yang mengincar mereka dengan iri. Dalam setengah bulan terakhir, semakin banyak orang datang ke kota suci itu. Pengorbanan nasional jutaan tahun dari dinasti Sein kuno semakin dekat. Namun karena insiden dengan keluarga Huang, beberapa kekuatan kecil tidak akan terlalu lancang. Di wilayah di bawah yurisdiksi Lu Ming, tidak ada peristiwa besar. Pada hari ini, sebuah berita mengejutkan menyebar di kota suci. Kaisar yang bijak bermaksud memilih suami untuk salah satu putri dalam pengorbanan nasional 1 juta tahun ini, dan dia ingin memilih salah satu pahlawan generasi muda. Berita itu seperti gempa bumi, mengguncang kota suci dan mengejutkan banyak orang. Kaisar Sage saat ini memiliki total 16 anak. Ada 13 pangeran dan hanya 3 putri. Namun, ke-13 pangeran sepenuhnya ditindas oleh ketiga putri. Ini karena 2 dari 3 putri terkenal di seluruh dunia. Mereka terlalu luar biasa. Xian Yanjun, salah satu dari 5 taipan muda di benua tengah, juga merupakan salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Ada juga seorang putri bernama Xian Yanlin. Dia juga salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Meskipun bakat seni bela dirinya sedikit lebih rendah daripada Xian Yanjun, dia juga merupakan favorit surga kelas 2. Dia setenar Dewi Tan Xiang. Kedua putri ini terlalu luar biasa, membuat banyak orang iri. Dikatakan bahwa ada juga seorang putri yang merupakan yang termuda dari semua pangeran dan putri. Dia juga tak tertandingi dalam kecantikan dan temperamennya. Dia sama sekali tidak kalah dengan 2 putri lainnya. Bahkan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Itu karena sang putri adalah anomali dalam keluarga kerajaan Xie. Kata, varian, adalah kata yang tabu di keluarga kerajaan Xie. Keluarga kerajaan Xie menolak karena suatu varian. Putri mana yang dia cari? Semua orang sangat penasaran. Namun, tidak peduli putri manapun,
banyak pemuda jenius dari kekuatan besar yang tergoda. Setelah itu, semua kekuatan besar mengirimkan orang untuk menyelidiki dan memverifikasi keaslian berita tersebut. Lu Ming terkejut saat mendengar berita ini. Siapa yang memilih suami untuk sang putri? Lu Ming dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia takut itu adalah Xie Nianxing. 3 hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan tersebar. Kaisar Sage saat ini secara pribadi telah berbicara, memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita tersebut. Memang benar dia sedang memilih suami untuk seorang putri. Putri ini adalah Xie Nianlin. Selain itu, akan ada kompetisi antar generasi muda jenius di Hari Pengorbanan Nasional sejuta tahun. Pemenangnya akan menjadi suami Xie Nianlin dan memasuki Istana Kaisar Suci kuno untuk bercocok tanam. Pemenang tempat kedua dan ketiga akan dapat mengajukan suatu kondisi kepada Kaisar Bijak, yang akan berusaha dipenuhi oleh Kaisar Bijak. Pada saat yang sama, mereka dapat memasuki aula kuno untuk mendapatkan pemahaman. Sedangkan bagi mereka yang berada di peringkat keempat hingga ke-10, mereka akan dapat memasuki aula Kaisar Suci kuno untuk bercocok tanam. Begitu berita ini keluar, kota suci itu terguncang dan banyak orang terkejut. Di saat yang sama, berita tersebut menyebar seperti angin puyuh ke benua tengah dan bahkan 4 wilayah lainnya. Favorit surga muda yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan menampakkan cahaya yang membara. Ada beberapa orang jenius yang pada awalnya tidak tertarik dan bisa menikahi seorang putri. Mereka tertarik dengan salah satu syarat yang ditetapkan Kaisar Suci untuk mereka, yaitu memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk bercocok tanam. Kaisar Bijak adalah seorang kaisar, jadi tidak perlu menyebutkan nilai dari kondisinya. Istana kuno Kaisar Suci adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Dikatakan bahwa pemahaman Kaisar Suci dari dinasti suci kuno terkandung di dalamnya. Jika seseorang dapat memahaminya dan mendapatkan sesuatu, itu akan sangat berguna untuk menembus level kaisar. Klan Xie dari dinasti Sein kuno memiliki warisan yang bertahan selama jutaan tahun. Mereka telah menghasilkan banyak kaisar dari generasi ke generasi, dan inilah sebabnya mereka tetap begitu berkuasa. Beberapa orang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Istana Kaisar Suci kuno. Hal ini membuat para favorit surga yang tertarik dengan jalan kaisar menjadi sangat bersemangat. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, mereka semua bergegas ke kota suci. Lu Ming menghela nafas lega saat mendengar itu. Putri itu bukanlah Xie Nianxing. Tapi di saat yang sama, Lu Ming sangat tergoda. Dia tidak tertarik pada Xie Nianlin, dia juga tidak tertarik memasuki aula kuno Kaisar Suci. Dia tertarik pada salah satu kondisi Santo Kaisar. Jika dia bisa mendapatkan tempat kedua atau ketiga, dia akan bisa mengajukan permintaan kepada Kaisar Bijak untuk melepaskan Xie Nianxing. Memikirkan hal ini, Lu Ming telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Berita ini menyebabkan kekacauan di dinasti Sein kuno dan menjadi topik diskusi utama. Berita ini dibahas setiap hari. Banyak orang juga diam-diam menebak mengapa Kaisar Bijak melakukan ini. Namun, tidak sulit bagi mereka yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk menebak bahwa keluarga kerajaan dan keluarga Xie ingin menggunakan metode ini untuk memperkuat kekuatan keluarga kerajaan. Ahli kebanggaan surga yang bisa mendapatkan tempat pertama dan menikahi putri Xie Nianlin pasti berasal dari kekuatan yang kuat. Dengan cara ini, kekuatan keluarga kekaisaran akan meningkat melalui pernikahan. Pada saat yang sama, dengan membuka istana kuno Santo Kaisar, mereka juga bisa berteman dengan para jenius dan penguasa. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Dari sini, kita bisa melihat betapa lemahnya klan Xie dari dinasti Sein kuno. Kaisar Naga Abadi Chapter 1103 Bahasa Indonesia. 1103 prajurit surgawi dari surga yang kekacauan. Di tengah hiruk-pikuknya, waktu berlalu hari demi hari. Kota suci itu menjadi lebih hidup, dan jumlah orangnya semakin banyak. Namun, hari-hari Lu Ming tidak berubah. Selain bercocok tanam, dia akan mengajak rakyatnya berjalan-jalan di sekitar kota suci. Rumah besar ini sangat aneh. Itu tertutup debu, tapi disegel oleh sejumlah besar prasasti. Di timur laut kota suci, Lu Ming memimpin kelompoknya berjalan-jalan dan sampai di sebuah rumah besar. Rumah besar ini sangat tua dan megah. Itu menempati area yang luas, tapi jelas tidak berpenghuni dan disegel oleh formasi besar.
Ini jarang terjadi di kota suci. Tuhan, kecilkan suaramu. Rumah besar ini tabu. Di sampingnya, wajah Sun Lin serius saat dia berbisik, seolah itu adalah hal yang tabu. Terlarang. Aku penasaran, ceritakan padaku. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Sun Lin ragu-ragu dan tergagap. Berbicara. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Baiklah komandan, saya akan memberitahu Anda melalui transmisi suara. Ini karena rumah besar ini adalah rumah prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan. Sun Lin mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Xie Luan, prajurit dewa dari surga yang kacau. Prajurit surgawi surga yang kacau yang menyebabkan kekacauan di dinasti suci kuno 30.000 tahun yang lalu. Lu Ming terkejut. Itu benar, ini adalah rumah prajurit surgawi surga yang kacau. Kata Sun Lin. Oh, Sun Lin, sepertinya kamu tahu banyak tentang Kaisar Surgawi yang kacau balau. Lalu tahukah kamu mengapa dia mengkhianati keluarga kekaisaran dan klan Xie? Lu Ming bertanya. Ini, Tuan Komandan, saya juga pernah membacanya di buku kuno secara kebetulan. Dikatakan bahwa Xie Luan, prajurit surgawi surga yang kacau, adalah sebuah anomali dalam keluarga Xie. Keluarga kerajaan Xie memiliki garis keturunan bangsawan, dan garis keturunan yang mereka bangun adalah murni dan suci. Namun, sangat kecil kemungkinan seseorang akan membangkitkan garis keturunan yang benar-benar berbeda dari orang lain. Justru sebaliknya, garis keturunan yang sangat gelap. Orang seperti itu disebut anomali oleh keluarga kerajaan Xie, dan akan dipandang rendah serta diejek. Ketika penguasa langit yang kacau itu masih muda, dia tumbuh dalam segala macam ejekan dan intimidasi, jadi dia dipenuhi dengan kebencian terhadap keluarga kerajaan Xie. Namun, bakat penguasa langit yang kacau itu sangat kuat. Semakin banyak garis keturunan yang dia bangun, semakin menakutkan bakatnya. Dia tidak ada bandingannya di dunia, jadi dia kemudian dihargai oleh keluarga kerajaan Xie dan dipercayakan dengan tugas penting. Setelah itu, prajurit Dewa Surga yang kacau bahkan menerobos ke alam dewa. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dia mampu menekan prajurit dewa lainnya. Pada saat itu, prajurit Dewa Surga yang kacau akhirnya meletus. Dia memimpin bawahannya dan memulai pemberontakan. Mereka melawan keluarga kerajaan dan keluarga Xie sampai langit dan bumi runtuh. Meskipun prajurit surgawi surga yang kacau pada akhirnya berhasil ditindas, dinasti suci kuno menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Dewa roh dan makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya mati, dan bahkan banyak pejuang dewa yang mati. Sejak saat itu, kekuatan mereka menjadi sangat lemah, dan kekuatan lain mengambil kesempatan untuk berpisah. Untuk membentuk situasi saat ini, Sun Lin memberitahu Lu Ming tentang catatan yang telah dia baca. Lu Ming sedang berpikir keras. Pengalaman prajurit surgawi surga yang kacau sangat mirip dengan pengalaman Xie Nianxing. Garis keturunan yang dia bangun disebut anomali oleh keluarga kerajaan Xie. Itu hanya garis keturunan, namun dia memperlakukannya seperti ini. Itu sungguh konyol. Xie Luan, penguasa surga yang kacau, memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika tidak ada yang menertawakannya atau mempermalukannya ketika dia masih muda, mengapa dia memberontak setelah dia menjadi kuat? Jika bukan karena pengkhianatan tersebut, keluarga Xie dari dinasti Sein kuno tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Saya pernah mendengar bahwa putri ke-16 saat ini juga telah membangkitkan garis keturunan yang bermutasi. Sayang sekali. Anggota keluarga kerajaan lainnya selalu meremehkan garis keturunan yang bermutasi. Setelah insiden dengan Kaisar Langit yang kacau, nasib mereka yang memiliki garis keturunan yang bermutasi menjadi lebih buruk. Sebelum munculnya prajurit Dewa Surga yang kacau, jika salah satu dari varian garis keturunan keluarga kerajaan mengungkapkan bakat tertinggi mereka, keluarga kerajaan akan tetap mengasuh mereka, sama seperti prajurit Dewa Surga yang kacau. Namun, setelah prajurit surgawi surga yang kacau muncul, varian garis keturunan manapun akan langsung ditekan. Semakin kuat bakatnya, semakin mereka harus menekannya. Itu hanya sebuah tabu, karena mereka takut sosok lain seperti prajurit Dewa Surga yang kacau akan muncul. Sun Lin melanjutkan. Kaca, Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Xie Nianxing. Betapapun sulitnya, dia harus melaluinya. Setelah itu,
Lu Ming meninggalkan tempat itu dan tidak bertanya lebih jauh. Waktu berlalu, dan segera, masih ada setengah bulan lagi sebelum pengorbanan nasional jutaan tahun. Setelah periode kultivasi ini, kultivasi Lu Ming juga telah mengalami kemajuan dan dia telah mencapai tahap tengah alam dewa spiritual tingkat kedua. Itu terlalu lambat untuk mengandalkan penyerapan energi spiritual untuk meningkatkan kultivasi. Lu Ming menghela nafas. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak memiliki banyak batu permata mentah pada dirinya. Jumlah batu permata mentah yang dia butuhkan untuk meningkatkan budidayanya di alam dewa spiritual sungguh menakutkan. Namun, keinginan langit dan bumi serta keinginan air telah menembus dan mencapai tingkat keempat yang lebih rendah. Sekarang, hanya kehendak bumi yang belum menembus ke tingkat keempat yang lebih rendah. Pada hari ini, Lu Ming baru saja mengakhiri kultivasinya dan hendak pergi jalan-jalan ketika seseorang datang untuk memberitahu dia bahwa sesuatu telah terjadi. Seseorang telah membunuh seseorang di jalan dan pertempuran masih berlangsung. Siapa ini? Lu Ming bertanya. Kudengar dia adalah murid dari faksi pedang bela diri surgawi. Tai Xing menjawab dengan ekspresi jelek. Faksi pedang bela diri surgawi adalah kekuatan Tuan, dan sangat kuat pada saat itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mereka tahu bahwa ketika berbagai penguasa berkumpul di kota suci, sesuatu akan terjadi. Apa yang kita lakukan? Tentu saja, kami akan menanganinya dengan adil. Kata Lu Ming. Adil dan adil. Komandan, pihak lain adalah sekolah pedang bela diri surgawi. Tai Xing berseru dengan cemas. Ada apa dengan sekte pedang bela diri surgawi? Jangan lupa, ini adalah kota suci, bukan faksi pedang bela diri surgawi. Kalian, ikuti aku. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah keluar. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka mengudara dan terbang, dan segera sampai di lokasi kejadian, di luar sebuah restoran. Saat ini, restoran tersebut sudah dikelilingi oleh orang-orang. Lu Ming muncul di langit dan melihat ke bawah. Di jalan, ada dua orang tergeletak di tanah, darah mengalir ke seluruh tanah. Tenggorokan mereka telah digorok oleh pedang, dan mereka sudah lama berhenti bernapas. Di sisi lain dari dua mayat tersebut, pertempuran masih berlangsung. 3 murid berjubah putih dari faksi pedang bela diri surgawi menyerang 3 orang. Seorang pria tua dan 2 pria dan wanita muda. Namun, ketiga orang ini bukanlah tandingan ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi. 3 murid faksi pedang bela diri langit semuanya adalah ahli alam embrio roh tingkat 5. Mereka masih sangat muda dan termasuk generasi muda. Untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia ini, dia jelas merupakan salah satu jenius terbaik dari sekte pedang bela diri surgawi. Adapun lelaki tua dan 2 anak muda, budidaya lelaki tua itu berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi budidaya pria dan wanita muda hanya pada alam embrio roh tingkat pertama atau kedua. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun kultivasi lelaki tua itu sangat dalam, ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi semuanya adalah ahli kebanggaan surga yang terkemuka. Merupakan hal biasa bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Mereka benar-benar menekan orang tua itu dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hehe, kamu benar-benar mencari kematian. Beraninya kamu berbicara tentang sekte pedang bela diri surgawi di belakang kami. Salah satu murid dari faksi pedang bela diri surgawi mencibir. Sekte pedang bela diri surgawimu terlalu sombong. Anda bahkan tidak mengizinkan orang lain untuk ngobrol. Wu Chengkong dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Shaoxing di alam rahasia rumah suci Akademi Tianxia. Ini adalah fakta yang diketahui seluruh dunia. Apakah kamu akan membunuh semua orang di dunia? Wanita muda itu berkata dengan keras kepala. Kaisar Naga Abadi Chapter 1104 Bahasa Indonesia. 1104 langsung ditekan. Mata Lu Ming berkedip. Dari percakapan sederhana mereka berdua, tidak sulit menebak apa yang terjadi. Pasti wanita muda itu dan yang lainnya sedang membicarakan apa yang terjadi di Akademi Tianxia dan dunia rahasia kediaman orang suci. Di alam rahasia rumah suci, 2 favorit surga terkuat dari generasi sebelumnya dari sekte pedang bela diri surgawi dibunuh oleh Lu Ming. 2 favorit surga terkuat generasi ini juga dibunuh oleh Lu Ming. Mereka beruntung bisa selamat karena jimat kehidupan. Masalah ini telah menyebar jauh dan luas, dan nama Lu Shaoxing telah mengguncang seluruh benua tengah.
Wanita muda itu pasti sedang membicarakan masalah ini, dan jika murid Sekte Pedang Bela Diri Surgawi mendengarnya, mereka secara alami akan mengambil tindakan. Diam, beraninya kamu mengungkit hal ini lagi. Siapa yang tahu metode tercela apa yang digunakan Lu Shaoxing untuk menyakiti saudara-saudara senior dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi? Beraninya kalian semua mengutarakan omong kosong di sini. Kamu mendekati kematian. Membunuh. Beberapa murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi berteriak, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Berhenti. Tentara penegak hukum ada di sini. Lu Ming menginjak udara dan berteriak. Ketiga murid dari faksi Pedang Bela Diri Langit menoleh untuk melihat Lu Ming, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sekte Pedang Bela Diri Surgawi sedang menangani masalah ini. Orang yang tidak ada hubungannya, pergilah. Seorang murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi berteriak dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Mereka bahkan tidak peduli dengan Angkatan Darat Penegak Hukum. Itu adalah komandan pasukan penegak hukum yang luar biasa itu. Apakah dia berani menyentuh murid dari golongan pedang surgawi? Petik 2. Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuatnya dia mungkin bisa menghadapi kekuatan kecil seperti keluarga Huang. Namun, ini adalah faksi Pedang Bela Diri Surgawi, kekuatan penguasa tertinggi. Kecuali dia memiliki keinginan mati, dia tidak akan pernah berani menyentuh murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Itu benar. Tidakkah kamu melihat bahwa para murid dari golongan pedang surgawi bahkan tidak mempedulikannya? Petik 2. Pada saat itu, banyak orang di antara kerumunan itu mengenali Lu Ming. Namun, tidak ada yang mengira dia akan berani menyentuh murid dari faksi Pedang Bela Diri Surga. Pasukan penegak hukum kecil berani menyentuh murid dari faksi Pedang Surgawi. Bukankah itu mencari kematian? Membunuh. 3 murid faksi Pedang Bela Diri Surga mengabaikan Lu Ming dan menyerang lebih dan lebih ganas. Pedang ki mereka seperti pelangi, dan tetua alam embrio roh tingkat ke-7 berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dia tidak bisa menahan sama sekali, dan dadanya terpotong oleh cahaya pedang. Tanda pedang yang dalam muncul, hampir membelahnya menjadi 2, dan darah mengalir keluar. Nona muda, tuan muda, cepat pergi. Lelaki tua itu meraung dan meledak sekuat tenaga, berusaha membuat lelaki dan perempuan muda itu pergi. Meninggalkan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Jika kamu berani menyebarkan rumor tentang Sekte Pedang Surgawiku, kamu semua akan dibunuh. Seorang murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi berteriak dengan dingin. Sosoknya bersinar, dan seperti cahaya pedang, dia melewati lelaki tua itu dan menyerang wanita muda itu. Tidak, orang tua itu meraung, tapi dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membantu? Wajah wanita muda itu seputih salju. Dia hanya berada di alam embrio roh tingkat pertama, sedangkan pihak lainnya berada di alam embrio roh tingkat kelima. Selain itu, dia adalah favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia tidak bisa menghalanginya sama sekali. Mati. Murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi memiliki tatapan ganas di matanya. Cahaya pedangnya seperti kilat saat menebas wanita muda itu. Namun, cahaya pedang itu berhenti di tengah jalan. Karena pergelangan tangan orang yang memegang pedang tertangkap, pedang murid sekolah Pedang Bela Diri Surgawi tidak bisa lagi ditebas. Orang yang meraih pergelangan tangannya secara alami adalah Lu Ming. Pada saat kritis, Lu Ming muncul di depan wanita muda itu dan memblokir pedang murid sekolah Pedang Bela Diri Langit. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lu Ming, mata murid itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berteriak, "Beraninya kamu, seorang prajurit penegak hukum, mengganggu seranganku. Aku akan membunuhmu juga." Dengan semburan esensi vital, pedang ki dari murid faksi Pedang Bela Diri Surgawi bersiul. Dia mengarahkan jarinya ke tenggorokan Lu Ming seperti pedang. Bang! Lu Ming menendang perut muridnya. Murid itu menjerit dan tubuhnya terbang sejauh puluhan meter. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kamu berani melawan. Murid dari faksi Pedang Bela Diri Langit berteriak tidak percaya. Lu Ming sebenarnya berani memukulnya. Dia adalah murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Bodoh. Lu Ming berkata dengan lemah. Orang ini baru saja ingin membunuhnya. Bukankah wajar jika dia membalas? Mungkinkah murid dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi ini begitu unggul sehingga tidak ada yang berani melawan ketika dia membunuh mereka?
Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Pada saat ini, dua murid lainnya dari faksi pedang bela diri surga menghentikan serangan mereka dan memandang Lu Ming dengan bingung. Tentara penegak hukum belaka, makhluk seperti semut, benar-benar berani menghajar murid dari faksi pedang bela diri surgawi. Mereka belum pulih dari keterkejutannya. Para penonton di sekitarnya juga tercengang. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang bereaksi. Wow, komandan yang luar biasa ini sungguh luar biasa. Dia bahkan berani menghajar para murid dari golongan pedang surgawi. Itu benar, ini di luar ekspektasi saya. Dia terlalu berani. Dia berani, tapi dia tidak punya otak. Bagaimana dia harus menghadapi akibatnya? Tindakan Lu Ming menimbulkan gelombang diskusi karena sangat mengejutkan semua orang. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Lu Ming akan berani mengambil tindakan. Namun, kenyataannya di luar dugaan mereka. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, dua murid lainnya dari faksi pedang bela diri langit akhirnya bereaksi. Salah satu dari mereka berteriak dan menyatu dengan pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan menyerbu ke arah Lu Ming, mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Bang! Namun, dia disambut dengan tendangan Lu Ming. Tendangan ini sama dengan tendangan sebelumnya, mendarat di perutnya. Cepat, akurat dan kejam, murid itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan dikirim terbang jauh. Dia jatuh di samping murid sebelumnya dan juga jatuh tertelungkup. Keduanya berada di posisi yang sama. Kerumunan itu tersentak. Lu Ming sangat berani. Jika dia secara tidak sengaja mengenai murid dari faksi pedang bela diri surga tadi, itu sepenuhnya disengaja. Dia sama sekali tidak takut pada muridnya. Di tengah kerumunan, tentara penegak hukum yang datang bersama Lu Ming berkeringat dingin. Mereka telah menyebabkan kekacauan besar. Mereka menghela nafas dalam hati. Murid yang tersisa dari faksi pedang bela diri langit terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Hanya dengan gerakan sederhana, dia telah membunuh sesama murid yang memiliki kekuatan tempur serupa dengannya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Nak, beraninya kamu mencapai favorit surga dari faksi pedang surgawi. Kamu mati. Bukan hanya Anda, tetapi kekuatan di belakang Anda dan keluarga Anda semuanya telah mati. Mereka semua akan dimusnahkan. Tunggu saja. Anda hanya tentara penegak hukum belaka. Anda orang rendahan. Tunggu saja. Murid yang tersisa dari faksi pedang bela diri surgawi berteriak dengan ganas, lalu berbalik dan ingin pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming berkata dengan tenang. Murid dari faksi pedang bela diri langit membeku. Dia memandang Lu Ming dan berkata, kamu, apa maksudmu dengan itu? Dia akan pergi dan Lu Ming masih ingin melanjutkan masalah ini. Omong kosong, kamu ingin pergi begitu saja setelah membunuh seseorang di wilayahku. Menurutmu aku ini siapa? Apa itu pasukan penegakan hukum? Lu Ming berteriak dan melangkah maju. Kamu, jangan datang, sudah kubilang, kamu sudah mati. Murid-murid yang tersisa dari faksi pedang bela diri langit berteriak. Namun, ketika mereka melihat Lu Ming mendekati mereka, mereka sangat ketakutan hingga seluruh tubuh gemetar dan bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Lu Ming langsung menendangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1105 Bahasa Indonesia. 1105 Jika Lu Shaoxing bisa melakukannya, saya juga bisa. Tendangan ini secepat kilat. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, Lu Ming sudah menendang perutnya. Dia terbang sambil berteriak dan berbaris dengan dua orang di depannya. Dia berbaring di sana, tampak seperti anjing yang sedang memakan kotoran. Kamu mati. Tetua dari faksi pedang surgawi dan Wu Chengkong dan Wu Chang ada di sini. Mereka tidak jauh. Beritanya akan segera menyebar. Kamu mati. Salah satu murid dari faksi pedang bela diri langit berteriak dan mengancam Lu Ming. Bang! Lu Ming melangkah mendekat dan meninggalkan jejak kaki di wajahnya, menyebabkan wajahnya bergesekan dengan tanah. Wu Chengkong dan Wu Chang. Mereka dibunuh oleh Lu Shaoxing di dunia rahasia rumah orang suci. Jika bukan karena jimat takdir, mereka pasti sudah lama mati. Saya akan menunggu di sini sampai dua potong sampah ini datang. Jika Lu Shaoxing bisa membunuh mereka, aku juga bisa membunuh mereka. Lu Ming menunduk dan menatap ketiga murid dari faksi pedang bela diri langit. Suara dinginnya menyebar ke seluruh area. Semua orang tercengang.
Komandan ini terlalu hebat. Dia sebenarnya menunggu Wu Chengkong dan Wu Chang membunuh para elit seperti Lu Shaoxing. Lu Shaoxing adalah favorit surga yang tiada taranya, eksistensi yang sebanding dengan 5 raja. Bagaimana Anda, tentara penegak hukum, bisa dibandingkan dengan dia? Namun, dia harus mengagumi keberanian Lu Ming. Lu Ming menginjak wajah murid dari faksi pedang bela diri langit dan menunggu. 2 murid lainnya dari faksi pedang bela diri langit terbaring di sana, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut diinjak-injak. Namun, mereka sangat membenci Lu Ming dan berharap bisa mencabik-cabiknya. Taixing dan yang lainnya berkeringat dingin. Taixing diam-diam berjalan ke sisi Lu Ming dan berkata, "Komandan, bukankah ini keterlaluan? Bagaimana jika ahli dari faksi pedang bela diri langit datang? Apa yang Anda takutkan? Kami dari Balai Penegakan Hukum, dan kami menegakkan hukum atas nama Kaisar Bijak. Apa yang perlu ditakutkan?" Lu Ming berkata dengan santai. Taixing dan yang lainnya terdiam. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menunggu bersama Lu Ming. Apa yang terjadi di sini juga menyebar seperti angin puyuh. Apa, ada hal seperti itu? Ada komandan yang luar biasa, ayo pergi dan lihat. Ketika banyak orang mendengar berita tersebut, mereka awalnya tidak percaya. Kemudian, mereka sangat penasaran dan ingin pergi dan melihat. Banyak murid dan jenius dari pasukan Tuan terkejut ketika mendengar berita itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan keluarga kerajaan telah memburuk, dan pasukan penegak hukum seperti sebuah nama kosong. Para jenius dan murid pasukan Tuan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota suci. Tentara penegak hukum tidak berani mengendalikan mereka dan berusaha menjilat mereka. Sekarang, seseorang benar-benar berani menghajar keajaiban sekolah pedang bela diri surga. Hal ini menggelitik rasa penasaran banyak orang, dan mereka semua bergegas untuk menontonnya. Di kediaman Pangeran ke-8, Xie Zhen sedang minum teh di halaman ketika Xi Zeng bergegas masuk. "Penjaga Xi, kenapa terburu-buru?" Xie Zhen bertanya. "Pangeran ke-8, ini tentang Ming Lu itu," kata Xi Zeng. "Oh, orang buta itu, apakah dia sudah mati? Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa terus hidup. Kamu berani melukai pangeran ini, kamu benar-benar tidak punya mata, anjing." Xie Zhen menyesap tehnya dan berkata perlahan. "Dia belum mati. Orang itu sangat berani. Huang Ke dari keluarga Huang membunuh seseorang beberapa waktu lalu, dan dia benar-benar melumpuhkan budidaya Huang Ke." Xi Zeng menjawab, dia menghancurkan budidaya Huang Ke. Keluarga Huang tidak datang untuk membunuh Ming Lu itu." Xie Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja mereka pergi. Seorang ahli Dewa Roh, monster tua dengan embrio roh sempurna, dan bahkan komandan pasukan penegak hukum," kata Xi Zeng. "Oh, kalau begitu, apakah Ming Lu masih hidup?" Xie Zhen sedikit penasaran. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, Ming Lu seharusnya dibunuh oleh dewa spiritual keluarga Huang. Tidak, kekuatan tempur Ming Lu sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya mampu memblokir serangan dewa spiritual dan bahkan menggunakan kecerobohan Kaisar Suci. Xi Zeng dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi terakhir kali. "Sial, Ming Lu ini sebenarnya memiliki kultivasi seperti itu, dan dia bahkan menggunakan nama keluarga kekaisaranku. Dia beruntung bisa lolos dari bencana ini." Setelah Xie Zhen mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi jelek dan dia sangat tidak senang. "Kamu baru saja bergegas ke sini dan mengatakan itu karena Ming Lu. Apa yang terjadi padanya? Hehe, dia pasti mati kali ini. Dia benar-benar memukuli murid dari faksi pedang bela diri surgawi." Xi Zeng memberitahunya tentang bagaimana Lu Ming telah melukai murid-murid dari faksi pedang surgawi dan bagaimana dia sekarang menunggu para ahli dari faksi tersebut. "Ming Lu ini sangat berani. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Ayo pergi, kita tidak boleh melewatkan pertunjukan yang bagus ini. Ayo pergi dan lihat." Xie Zhen bangkit dengan semangat dan bergegas menghampiri Xi Zeng. Di timur laut kota suci, di depan restoran, Lu Ming sedang menginjak wajah seorang murid dari faksi pedang bela diri surgawi, menunggu dengan tenang. Di langit, semakin banyak orang datang, memenuhi langit. "Wu Chang ada di sini." Teriakan nyaring terdengar, mengguncang seluruh tempat. Di satu arah, banyak orang membuka jalan. Di langit sana,
Dua sosok melangkah di udara. Salah satunya adalah Wu Chang, favorit surga kelas 2 dari faksi pedang surgawi. Si Fang mengikuti di belakang Wu Chang. Lu Ming sedikit terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa si Fang pasti telah memberitahu Wu Chang. Faktanya, itu benar. Saat si Fang mendengar bahwa Lu Ming telah melukai seorang murid dari faksi pedang surgawi, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia selalu ingin berteman dengan orang kesayangan surga seperti Wu Chang, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, kesempatan untuk menyenangkannya telah tiba. Tanpa ragu, dia bergegas ke kediaman Wu Chang dan menyampaikan kabar tersebut kepadanya. Benar saja, Wu Chang sangat marah dan datang untuk membunuhnya. Wu Chang berjalan sangat lambat, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit berdengung dan berguncang seolah tidak mampu menahan amarah Wu Chang. Mata Wu Chang dipenuhi dengan niat membunuh dan suaranya dingin, Beatrice bintang-bintang dari Balai Penegakan Hukum, beraninya kamu melukai murid-murid dari faksi pedang bela diri surgawi. Bagus, sangat bagus. Kamu sendirian. Bagaimana dengan Wu Chengkong? Saya mendengar bahwa Anda dan kakak laki-laki Anda dipukuli oleh Lu Shaoxing. Aku akan belajar dari Lu Shaoxing dan menghajarmu. Sayang sekali hanya kamu satu-satunya. Lu Ming melirik Wu Chang dengan santai dan berkata dengan acuh tak acuh. Penonton tercengang. Komandan ini terlalu hebat, bukan? Apakah Wu Chang tidak cukup? Dia ingin belajar dari Lu Shaoxing dan memukuli Wu Chengkong dan Wu Chang. Dia pikir dia siapa? Wu Chang adalah dunia kelas 2 dan terkenal di seluruh dunia. Kultivasinya telah mencapai alam dewa spiritual. Kekuatan tempur ahli kebanggaan surga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual biasa. Saat itu, Lu Ming mampu memblokir kepindahan dewa spiritual keluarga Huang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan ahli kebanggaan surga? Dia terlalu naif. Banyak orang menggelengkan kepala, mengira komandan yang terlalu kuat ini akan mati hari ini. Tai Xing dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa berdiri di belakang Lu Ming dengan gigi terkatup. Dia tidak punya pilihan. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa bertahan. Hehe, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu akan menghajarnya. Wu Chang tertawa karena marah dan melangkah maju. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan kekuatan pedangnya sangat besar. Pedang Qi menggerakkan angin dan awan. Cahaya mengerikan terpancar dari tubuh Wu Chang. Setiap cahaya seperti pedang Qi. Pedang Qi tidak ada habisnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1106 Bahasa Indonesia. 1106 Bab 1106 menekan Wu Chang. Mereka yang belum pernah melihat aksi favorit surga kelas 2 terkejut. Apakah ini yang menjadi favorit surga kelas 2? Kekuatannya terlalu mengerikan. Banyak orang mundur dengan panik, takut disentuh oleh pedang Wu Chang. Seorang ahli kebanggaan surga seperti dia bisa membunuh ahli dengan level yang sama hanya dengan ketajaman pedangnya. Komandan ini pasti sudah mati. Melihat kekuatan Wu Chang, banyak orang menghela nafas. Wu Chang sangat kuat. Apa yang bisa digunakan Lu Ming untuk menghalanginya? Mati, mati. Wu Chang berteriak dengan dingin. Telapak tangannya seperti pedang. Cahaya meledak dan membentuk sinar pedang menyilaukan yang menebas ke arah Lu Ming. Saat pancaran pedang menebas, bahkan ruangan itu pun terkoyak, memperlihatkan celah spasial yang mengerikan dan gelap gulita. Ini tidak bagus. Cepat menghindar. Di belakang Lu Ming, Tai Xing dan yang lainnya ketakutan. Dihadapkan pada pedang yang begitu kuat, mereka merasa mustahil untuk menolaknya. Jika mereka melawan, mereka hanya akan mati. Mereka berteriak dan ingin mundur, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh mereka ditutupi oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dan mereka tidak dapat bergerak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya akhirnya dibunuh oleh komandan yang tidak bisa diandalkan ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Tai Xing dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, mereka melihat tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar dan bersenandung. Bahkan ruangannya bergetar. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya menyadari bahwa kekuatan pedang yang menyelimuti mereka telah menghilang. Mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya. Bus. Kemudian, mereka melihat Lu Ming memegang tombak panjang dan menyapukannya.
Tombak ini seperti tombak panjang yang menyapu permukaan air. Ini karena kemanapun tombak panjang itu lewat, lapisan riak akan muncul di angkasa. Terlebih lagi, semua riak ini akan berkumpul di tombak panjang. Bang! Tombak panjang dan pancaran pedang bertabrakan. Hanya suara lembut yang terdengar sebelum pancaran pedang Wu Chang hancur. Dia memblokirnya. Tai Xing dan yang lainnya tercengang. Para penonton di sekitarnya juga tercengang. Komandan hebat ini benar-benar bisa menghalangi langkah Wu Chang. Kapan seorang komandan pasukan penegak hukum menjadi begitu kuat? Banyak pertanyaan terlintas di benak setiap orang. Wu Chang juga tercengang. Rupanya, dia tidak menyangka ada aparat penegak hukum yang bisa menghalangi serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap merasa malu. Siapa dia? Favorit surga kelas 2 yang namanya mengguncang benua tengah, eksistensi kedua setelah 5 pemuda teratas, tidak dapat menjatuhkan seorang komandan pasukan penegakan hukum hanya dengan satu gerakan. Ini membuatnya meledak dengan niat membunuh yang lebih kuat dan membara. Bagus, sangat bagus. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi hari ini, akhirmu sudah diputuskan. Mati! Wu Chang berteriak dengan dingin. Pedang Qi di sekitar tubuhnya menjadi lebih panas. Esensi vital menyembur terus-menerus dan akhirnya berubah menjadi pedang Qi yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu menebas ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming masih mengayunkan tombaknya dengan santai dan menghancurkan aura pedang Wu Chang, mengubahnya menjadi tidak ada. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya, atau itu tidak akan cukup. Lu Ming memandang Wu Chang dari sudut matanya. Brengsek! Wu Chang berteriak dan menghunuskan pedangnya. Cahaya pedang itu begitu terang hingga seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Membunuh. Wu Chang menggunakan pedang tempurnya dengan kekuatan yang menakutkan. Saat dia menebas dengan pedang tempurnya, ruang di sekitarnya hancur. Ya dewa, dia terlalu kuat. Wu Chang sangat marah. Dia terlalu menakutkan. Mundur, mundur. Banyak orang berteriak dan mundur dengan liar lagi. Lu Ming memegang tombak di satu tangan. Tombak panjang di tangannya menebas dengan keras dan berubah menjadi panjang 1000 meter. Itu disapu dengan cara yang brutal. Dengan keras, aura pedang Wu Chang kembali hancur. Namun, kali ini, Lu Ming tidak berhenti. Tombak raksasa yang menakutkan itu terus menekan Wu Chang. Mustahil, mustahil. Wu Chang berteriak tidak percaya. Dia telah menampilkan teknik seni bela diri tingkat dewa, tapi dia masih dikalahkan oleh tombak Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Yang paling tidak dia tahan adalah dia merasakan bahaya yang kuat ketika Lu Ming mengayunkan tombaknya ke arahnya. Bagaimana mungkin pasukan penegak hukum, yang sekecil semut, bisa memiliki ahli yang begitu kuat? Meledak, meledak, mati. Dia meraung di dalam hatinya dan mengaktifkan garis keturunan dewanya. Dia menggabungkan garis keturunannya dan mengubahnya menjadi pedang dengan pedang Qi yang mengejutkan. Menekan. Lu Ming melangkah ke udara. Tombak panjangnya berisi kekuatan teknik surga penekan penjara. Dia mengubah momentum tombaknya dan menghantamkannya ke arah Wu Chang. Dentang. Tombak panjang itu mengenai pedang tempur yang telah diubah oleh Wu Chang. Serangan yang dilancarkan oleh pedang tempur itu langsung hancur. Pedang tempur itu bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan keras. Pedang tempur itu meledak, memperlihatkan tubuh Wu Chang. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wu Chang dikalahkan. Wu Chang sebenarnya dikalahkan oleh tombak Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia masih menjadi komandan pasukan penegak hukum? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka yang mengira Lu Ming sudah mati hampir menggigit lidahnya dan memelototinya sampai mata mereka pecah. Itu terlalu sulit dipercaya. Adapun Si Fang, dia pikir dia sedang bermimpi. Bukankah Ming Lu hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7? Bukankah dia hanya murid sekte tombak hitam? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tubuhnya gemetar tak percaya. Adapun Tai Xing dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi juga ketakutan, menatap langit dengan linglung. Betapa lemahnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat faksi pedang surgawi favorit surga kelas 2. Lu Ming mengerucutkan bibirnya, wajahnya penuh penghinaan. Wu Chang sangat marah.
Dia sangat marah hingga dia ingin mengaum ke langit. Di masa lalu, dia sangat berbakat dan kuat. Di faksi pedang surgawi, hanya Wu Chengkong yang bisa mengalahkannya. Bahkan dalam pertarungan keberuntungan karma, dia tidak kalah telak. Namun baru-baru ini, dia pertama kali dibunuh oleh Lu Shaoxing di dunia rahasia rumah suci. Jika bukan karena jimat kehidupan, dia tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Sekarang, dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang komandan pasukan penegak hukum. Ini merupakan penghinaan besar. Mulai sekarang, namanya Wu Chang akan menjadi bahan tertawaan dan reputasinya akan sangat berkurang. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan membencinya? Jika dia tahu bahwa Lu Shaoxing dan komandan pasukan penegak hukum adalah orang yang sama, apa yang akan dia pikirkan? Tunggu saja, kamu mati. Wu Chang meraung dan mundur. Karena kamu di sini, kamu ingin pergi kemana? Selamat beristirahat dengan adik-adikmu. Lu Ming maju selangkah. Tubuhnya seperti aliran cahaya dan dia bergegas ke depan Wu Chang dalam beberapa saat. Jangan berani. Wu Chang meraung. Lu Ming sebenarnya ingin menekannya dan membiarkannya berbaring di sana seperti murid lain dari faksi pedang bela diri surgawi. Beraninya dia. Dia adalah ahli kebanggaan surga kedua dari faksi pedang surgawi. Dia benar-benar berbeda dari pakar kebanggaan surga lainnya. Menekan. Mata Lu Ming dingin saat dia melangkah di udara. Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Dia mengambil 7 langkah berturut-turut menuju Wu Chang. Bang! 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 Tubuh Wu Chang bergetar hebat. Dia terluka dan tidak dapat menahan dampaknya. Tubuhnya bergetar hebat dan darah muncrat dari mulutnya. Pada akhirnya, Lu Ming menginjak wajahnya. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia melakukan kontak dekat dengan tanah dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1107 Bahasa Indonesia. 1107 Tetua Fraksi Pedang Surgawi mengambil tindakan. Bang! Tubuh Lu Ming terjatuh dan dia menginjak Wu Chang lagi, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kultivasinya sepenuhnya disegel oleh Lu Ming dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kerumunan itu tersentak. Komandan pasukan penegak hukum terlalu kejam. Ia bahkan berani menekan Wu Chang. Sungguh sombong. Lu Ming meraih Wu Chang dan melemparkannya ke sisi 3 murid lainnya dari faksi pedang bela diri langit. Ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi saling memandang dan kemudian ke Wu Chang, yang berdiri di samping. Ekspresi mereka sangat menarik. Awalnya, mereka ditekan oleh Lu Ming dan terbaring di tanah seperti anjing memakan kotoran. Mereka merasa sangat terhina. Namun, saat mereka melihat Wu Chang tergeletak di tanah, mereka merasa jauh lebih baik. Bahkan ahli kebanggaan surga seperti Wu Chang ditekan dan dibaringkan di tanah. Masuk akal kalau mereka tergeletak di tanah. Ah! Wu Chang melolong seperti binatang buas. Ia begitu marah, apalagi melihat tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia ingin bunuh diri. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Bagaimana dia sanggup mati? Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, pandangan Lu Ming tertuju pada seseorang di langit tidak jauh dari sana. Orang itu adalah Si Fang. Ketika dia melihat bahwa Wu Chang pun ditekan, dia sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia hendak menyelinap pergi ketika Lu Ming melihatnya. Wajahnya memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan berkata, Ming Lu, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu inginkan? Anda adalah penjaga naga kekaisaran, tetapi Anda sebenarnya membawa orang-orang dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi untuk berurusan dengan Balai Penegakan Hukum. Anda pengkhianat, dan Anda berkolusi dengan musuh asing. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Lu Ming mencibir. Inti esensialnya meledak dan dia meraih Si Fang di udara. Apa? Si Fang kaget. Dia ingin mundur, tetapi dia merasakan kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, suatu kekuatan menariknya ke bawah dan dia jatuh ke tanah. Ah! Jangan! Dia berteriak. Bang! Lu Ming mengangkat kakinya dan menginjak dantian Si Fang. Si Fang melengkungkan tubuhnya seperti udang besar dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kultivasi saya, Anda telah menghancurkan kultivasi saya. Si Fang meraung putus asa. Embrio roh di dantiannya dihancurkan oleh Lu Ming. Saya akan melumpuhkan kultivasi Anda sebagai hukuman. Enyah.
Dengan itu, dia menendang dan Si Fang terbang seperti bola. Dia berubah menjadi titik hitam dan menghilang di udara. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Dia tidak bisa memikirkan apakah dia akan jatuh dan mati. Baiklah, panennya tidak buruk. Apa yang sedang kalian lakukan? Bawa mereka semua kembali ke Balai Penegakan Hukum. Lu Ming memandang Tai Xing dan yang lainnya. Bawa dia kembali ke Balai Penegakan Hukum. Tai Xing dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka jelek. Tentu saja, hanya dengan memulangkan mereka barulah kita punya modal untuk bernegosiasi dengan mereka. Apakah menurut Anda faksi pedang bela diri surgawi akan membiarkan masalah ini berhenti jika Anda membiarkan mereka pergi? Jangan hanya berdiri di sana, bawa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan meraih Wu Chang. Dia melangkah ke udara dan menuju ke Balai Penegakan Hukum. Tai Xing dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka hanya bisa membawa 3 murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi dan mengikuti Lu Ming. Akan ada pertunjukan yang bagus. Hal ini pasti akan menarik perhatian para tetua sekolah pedang bela diri surgawi. Ayo pergi dan lihat. Komandan ini memang kuat. Namun, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi generasi tua dari faksi pedang surgawi. Ayo pergi dan lihat. Ada puluhan ribu orang di sekitar kerumunan. Mereka mengikuti Lu Ming dari kejauhan dan menuju aula penegakan hukum. Selain itu, jumlah orangnya pun semakin bertambah. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, Xie Zhen dan Xi Zeng bergegas mendekat. Ketika mereka mendengar bahwa Wu Chang ditekan oleh Lu Ming, mereka berdua tercengang dan tidak percaya. Awalnya, mereka yakin Wu Chang akan menghajar Lu Ming hingga babak belur atau bahkan langsung membunuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Ke Balai Penegakan Hukum, Xie Zhen membawa Xi Zeng dan bergegas ke Balai Penegakan Hukum. Ketika Lu Ming dan yang lainnya membawa Wu Chang dan yang lainnya kembali ke aula penegakan hukum, tentara penegak hukum yang tersisa tercengang. Kemudian, mata mereka dipenuhi ketakutan. Lu Ming sebenarnya telah menekan murid dari faksi pedang bela diri surga dan bahkan Wu Chang. Ini merupakan pukulan besar bagi surga. Bagaimana mereka akan menghadapi para tetua dari faksi pedang bela diri surga yang akan menjadi gila di masa depan? Kami adalah pasukan penegak hukum, menegakkan hukum atas nama Kaisar Bijak, apa yang kita takutkan? Ikuti pengaturanku dan mulai bekerja. Lu Ming berteriak dan kemudian menginstruksikan Tai Xing dan yang lainnya. Adapun Lu Ming, dia melemparkan Wu Chang dan yang lainnya ke tanah berturut-turut. Dia mengambil kursi berlengan dan duduk di sana, memejamkan mata untuk beristirahat. Para penonton saling memandang. Komandan pasukan penegak hukum ini sangat berani. Saat ini, dia sebenarnya sedang begitu santai duduk di kursi berlengan dengan mata tertutup. Langit di atas aula penegakan hukum dipenuhi orang, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang muncul. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, melawan faksi pedang bela diri surgawi. Terlebih lagi, favorit surga kelas 2 telah ditekan. Hal ini menyebabkan keributan besar, dan banyak orang terkejut dan bergegas untuk menonton. Xie Zhen dan Xi Zeng telah tiba. Bahkan ada surga kelas 2 favorit dari pasukan tuan lainnya. Semua orang melihat Jing Kongling, Kong Xin, dan Dewi Tan Xiang. Ada juga Sue Luozi, Yin Bupo, dan sebagainya. Setidaknya ada 7 hingga 8 orang. Para elit terkejut melihat Lu Ming duduk di kursi berlengan dengan mata tertutup. Wu Chang sama terkenalnya dengan mereka, tetapi komandan pasukan penegak hukum yang sederhana ini begitu kuat sehingga dia bisa menekan Wu Chang. Hal ini mengejutkan mereka. Keluarga kerajaan dari dinasti Sein kuno memang kuat. Bahkan seorang komandan pasukan penegak hukum pun sangat kuat. Beberapa orang berpikir sendiri. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun dari langit. Semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Ada aktivitas Qi yang mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Di bawah tekanan, massa berinisiatif membuka jalan. 3 lelaki tua melangkah di udara dengan ekspresi muram. Ketiga tetua ini semuanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang kuno di punggung mereka. Tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan pedang Qi yang tak ada habisnya, dan aura mereka saja yang sangat mengejutkan. Itu di sini. Hati semua orang bergetar. Para tetua dari faksi pedang bela diri surgawi sedang bergerak. Pada saat ini,
Luming juga membuka matanya dan melihat ke langit. 3 pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri surgawi terbang dan akhirnya berhenti di langit di atas aula penegakan hukum. Kamu sudah selesai. Kamu mati. Haha, kamu sudah mati. Wu Chang melihat kedatangan ketiga lelaki tua itu dan berteriak kegirangan. Bang! Luming bangkit dan menginjak wajah Wu Chang, menyebabkan wajahnya terbentur tanah dengan keras. Dia menggigit tanah dan berjuang keras dengan anggota tubuhnya. Dia sangat sedih sampai dia akan meledak. Para penonton bergidik di dalam hati mereka. Luming sebenarnya berani melakukan ini di hadapan 3 senior dari faksi pedang bela diri surgawi. Dia benar-benar melanggar hukum. Tatapan ketiga tetua itu setajam pedang saat mereka mendarat di Luming. Betapa beraninya! Seorang lelaki tua berteriak dengan marah, matanya sangat muram saat dia menegur, "Nak, tahukah kamu siapa yang telah kamu tangkap? Bukankah itu hanya beberapa sampah dari faksi pedang bela diri surgawi? Mengapa? Apakah menurut Anda membuang beberapa sampah adalah suatu hal yang mulia?" Luming mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan santai. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan para tetua sekte pedang bela diri surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1108 Bahasa Indonesia. 1108 Memeras Sekte Pedang Surgawi. Kurang ajar. Betapa beraninya. Dia harus dibunuh. 3 tetua dari faksi pedang surgawi berteriak satu demi satu. Mata mereka dingin, dan tubuh mereka dipenuhi pedang ki dan kekuatan pedang. Haha, dia benar-benar menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Makhluk rendahan ini pasti sudah mati. Di udara, Pangeran ke-8, Xie Zhen, mencibir. Bocah nakal, kamu dan semua orang di Balai Penegakan Hukum harus bunuh diri. Saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda dan kekuatan di belakang Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Orang tua yang berbicara lebih dulu terus berbicara, nadanya penuh dengan superioritas dan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatapannya menyapu Taixing dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka menjadi dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Hahaha. Tiba-tiba, Luming tertawa dan menginjak wajah Wu Chang, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua dari faksi pedang surgawi. Bersalah. Tidak melanjutkan masalah ini. Lelucon apa? Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan ini? Kitalah yang harus bertanggung jawab. Seorang murid dari faksi pedang bela diri surgawi membunuh seseorang di kota suci tanpa alasan. Kami, pasukan penegakan hukum, menegakkan hukum secara tidak memihak dan mewakili Kaisar Suci saat ini dalam menegakkan hukum. Namun, faksi pedang bela diri surgawi Anda telah datang ke Balai Penegakan Hukum untuk membunuh. Tidak menaruh perhatian pada Kaisar Sage saat ini. Apa menurutmu tidak ada orang lain di keluarga kerajaan? Tetua dari faksi pedang bela diri surgawi terkejut saat mendengar itu. Dia memandang Wu Chang, yang masih berada di kaki Luming, dan ekspresinya berubah jelek. Luming telah menggunakan keluarga kerajaan dan kaisar bijak untuk menekan mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak peduli dengan keluarga kerajaan, mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dinasti Sein kuno masih menguasai dunia. Selain itu, mereka masih berada di kota suci, di dalam wilayah inti dinasti Sein kuno. Tidak peduli betapa sombongnya sekte pedang bela diri surgawi, mereka harus mewaspadainya. Berat, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan mereka? Orang tua yang berbicara lebih dulu berkata dengan dingin dan melirik ke arah Wu Chang dan yang lainnya. Wu Chang, favorit surga kelas 2, memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri di masa depan. Mereka tidak mampu kehilangan dia. Mereka berencana menyelamatkan Wu Chang terlebih dahulu. Biarkan mereka pergi. Baik, tapi karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka harus dihukum. Bagaimana kalau menggunakan batu mentah untuk menebusnya? 500.000 batu mentah untuk masing-masing dari 3 sampah. 2 juta batu mentah. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Pemerasan. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Komandan lemah dari pasukan penegak hukum ini sebenarnya berani memeras seorang ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Dia hanya dibutakan oleh kekayaan dan keberanian.
Dia tidak tahu apa itu kematian. Tiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi juga marah. Mata mereka bahkan menjadi merah. Meskipun mereka telah hidup ribuan tahun, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu berani. Tidak disangka dia akan mencoba memeras mereka, golongan pedang bela diri surgawi. Dia hanya mendekati kematian. Binatang jahat, aku akan membunuhmu. Penatua yang berbicara lebih dulu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan teriakan panjang, pedang Ki yang menakutkan mengembun dan menebas ke arah Luming. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Orang tua yang menyerang adalah ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari Wu Chang. Glabella Luming bersinar dan pagoda kecil berwarna merah menyala muncul. Kemudian, ukurannya bertambah dengan cepat. Pagoda kecil ini adalah senjata roh yang diperoleh Luming dari alam rahasia rumah suci. Setelah beberapa hari penyempurnaan, Luming sudah mulai menyempurnakannya. Aura senjata roh juga telah disembunyikan sepenuhnya, dan orang luar tidak dapat merasakannya sama sekali. Luming ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan pagoda kecil. Bagaimanapun, ada banyak senjata roh berbentuk menara di dunia. Luming tidak takut dikenali. Dia hanya harus menahan auranya. Luming meraih menara itu dan menghancurkannya ke arah kilatan pedang. Dengan ledakan keras, kilauan pedang itu hancur. Tubuh Luming bahkan tidak bergerak. Senjata spiritual kaisar menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Aku benar-benar tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Luming bergumam dalam hatinya. Dia baru saja mengonsumsi inti esensial dalam jumlah besar. Bahkan kaisar bela diri pun akan iri pada senjata spiritual kaisar, jadi wajar jika dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Dia bergumam sambil menyingkirkan pagoda kecil itu. Dia belum puas, tapi yang lain sudah kaget. Luming bahkan bisa memblokir serangan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, Luming sungguh tak terduga di mata semua orang. Setiap kali orang lain mengira dia telah mencapai batasnya, kekuatan yang dia ungkapkan berada di luar imajinasi semua orang. Anda hanyalah tentara penegak hukum belaka. Hartamu bagus, tapi mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir hanya dengan hartamu. Petik 2. Tetua dari sekolah pedang bela diri surgawi berteriak dengan marah, dan auranya menjadi lebih menakjubkan. Cahaya pedang melonjak 10.000 meter ke langit, dan kekuatan pedangnya sangat besar dan menakutkan. Jika harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, ia akan mengira aku kucing yang sakit. Membunuh. Luming berteriak saat tombak panjang terkondensasi di tangannya. Dia menusuknya melalui salah satu murid sekolah pedang bela diri langit. Puff. Murid dari faksi pedang bela diri surgawi menjerit kesakitan saat dia dijepit ke tanah oleh Luming. Luming telah memberi tahu mereka dengan cara yang menggelegar bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh. Beri aku Orirok untuk menebusnya. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Suara Luming sangat dingin. Luming tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk memeras uang. Berkultivasi dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi secara murni terlalu lambat. Setelah sekian lama, kultivasi Luming saat ini hanya berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat kedua. Jika dia memiliki sejumlah besar batu asal untuk dimakan, budidayanya akan meningkat dengan cepat. Dia saat ini kekurangan sumber daya. Dalam waktu setengah bulan, pengorbanan nasional jutaan tahun akan dimulai. Kompetisi yang ditetapkan oleh Kaisar Bijak juga akan dimulai. Tujuan Luming adalah masuk ke 3 besar. Kaisar Bijak bisa menyetujui satu syarat untuk 3 besar. Namun, tidak mudah untuk masuk 3 besar. Ketika Yang Potian dan Tuobasi berada di alam rahasia rumah suci, budidaya mereka telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat kedua. Sekarang setelah jangka waktu berlalu, sangat mungkin mereka akan membuat terobosan. Jika favorit surga seperti Yang Potian telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga, akan lebih merepotkan baginya untuk mengalahkannya. Selain itu, ada 5 surga favorit di benua tengah dan juga dunia bawah selatan. Tidak mudah bagi favorit surga dari gurun barat untuk masuk ke 3 besar. Namun, jika kultivasi Luming juga menerobos ke alam dewa spiritual tingkat ketiga, dia akan memiliki keyakinan penuh. Betapa beraninya, makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh.
Pembunuhan Luming terhadap seorang murid dari faksi pedang bela diri surgawi telah membuat marah ketiga tetua. Aura mengerikan meledak, dan pedang Qi melonjak ke langit. Niat membunuh itu sangat dingin, seolah musim dingin telah tiba. Aura kedua tetua lainnya bahkan lebih menakutkan. Mereka lebih kuat dari tetua yang telah menyerang sebelumnya dan jelas melampaui alam dewa spiritual tingkat keempat. Jika para ahli seperti itu ingin bergabung, aura mereka akan terlalu mengejutkan. Tolong, bendera penegak hukum. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Bendera penegak hukum ada di sini. Di aula penegakan hukum, Taixing membawa bendera besar dan bergegas keluar. Lu Ming mengambilnya dan menancapkannya ke tanah. Itu adalah bendera sepanjang 10 meter dengan pedang dan pedang tersulam di atasnya. Mereka sangat tajam, seolah-olah itu adalah pedang sungguhan. Namun bendera tersebut terlihat sangat tua bahkan tertutup debu. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu sudah lama tidak digunakan. Tapi begitu bendera ini muncul, Qi dari tiga tetua dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi di langit tiba-tiba mengalami stagnasi. Mereka tidak menyerang, tetapi melihat bendera itu dengan ekspresi tidak yakin. Kaisar Naga Abadi Chapter 1109 Bahasa Indonesia. 1109 Jika kamu ingin membunuhku, bunuh Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Itu bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum yang dibuat oleh Kaisar Suci kuno di zaman kuno. Kerumunan mulai berdiskusi, dan banyak mata orang yang serius. Bendera penegakan hukum diciptakan pada zaman kuno ketika Kaisar Suci kuno membentuk tentara penegakan hukum. Itu digunakan untuk menegakkan hukum di dunia. 30.000 tahun yang lalu, dimanapun bendera penegak hukum berkibar, tidak ada seorang pun yang tidak merasa takut. Kekuatan pencegahnya sangat mengerikan. Namun, setelah perang 30.000 tahun yang lalu, dinasti suci kuno melemah dan pasukan penegak hukum tidak berguna. Bendera penegakan hukum kehilangan kekuatannya dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang menggunakan bendera penegakan hukum. Namun hingga saat ini, kemunculan bendera penegak hukum masih membuat hati masyarakat bergetar. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan kami dengan mengibarkan bendera penegak hukum? Kamu sungguh naif. Kamu akan mati hari ini. Seorang tetua berteriak dan melangkah maju. Dengan setiap langkah, pedang Qi memenuhi udara dan membuka ruang. Ini adalah eksistensi yang melampaui alam dewa spiritual tingkat keempat, atau bahkan melampaui alam dewa spiritual tingkat kelima. Dia terlalu kuat. Beraninya kamu. Bendera penegakan hukum ada di sini. Kami adalah tentara penegak hukum. Dengan mengibarkan bendera penegakan hukum, kami mewakili dinasti suci kuno, keluarga kerajaan, dan kaisar suci. Sekte Pedang Bela Diri Surgawi sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan dan kaisar suci. Apakah Sekte Pedang Bela Diri Surgawi mencoba memberontak? Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga kerajaan dan menggantikan klan Xie? Petik 2. Lu Ming berdiri tegak dan mengarahkan tombak panjang di telapak tangannya ke punggung Wu Chang. Dia berteriak keras. Kata-katanya menyapu seluruh area seperti badai, menyebabkan ketiga tetua sekolah pedang bela diri surgawi terlihat sangat muram. Lu Ming telah melakukan kesalahan besar. Dia langsung menuduh mereka ingin memberontak dan menghancurkan keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Meskipun faksi pedang bela diri surgawi benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, dapatkah mereka mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Selain itu, Sekte Pedang Bela Diri Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Fraksi Pedang Tianwu, kamu memiliki ambisi sebagai serigala. Anda meremehkan keluarga kekaisaran dan kekuasaan kekaisaran. Hari ini, Pangeran ke-8 ada di sini, dan Anda ingin memberontak di depannya, meremehkan kekuatan kekaisaran dan keluarga Xie. Bagaimana Pangeran ke-8 bisa mentolerirmu? Di akhir kalimatnya, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Xie Zhen. Lu Ming sudah lama menemukan Xie Zhen. Orang lain juga melihat ke arah Pangeran ke-8. Wajah Xie Zhen menunduk dan dia mengutuk Lu Ming ribuan kali di dalam hatinya. Lu Ming menggunakan dia sebagai tameng. Tapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Lu Ming mengibarkan bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum diciptakan oleh Kaisar Suci kuno saat itu. Nenek moyangnya setara dengan wajah keluarga kerajaan Xie. Lu Ming adalah anggota pasukan penegak hukum, dan dia menegakkan hukum atas nama kaisar yang bijak. Jika Sekte Pedang Bela Diri Surgawi menyerang Lu Ming,
atau bahkan membunuhnya, itu akan menjadi tamparan bagi keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Untuk lebih seriusnya, ini adalah sebuah pemberontakan. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming menyeretnya ke bawah bersamanya lagi. Jika Xie Zhen mengabaikannya di depan semua orang, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya jika berita ini menyebar ke keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan bahkan Kaisar Bijak. Selain itu, ada lebih dari selusin pangeran, dan mereka tidak terlalu harmonis. Mereka berperang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik hari ini dan mempermalukan keluarga kerajaan, pangeran lain mungkin akan menggunakan ini untuk menyerangnya. Memikirkan hal ini, Xie Zhen mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming. Pangeran ke-8, apakah aku salah? Lu Ming terus bertanya. Kata yang bagus. Pada akhirnya, Xie Zhen mengertakkan gigi dan turun dari langit. Dia berdiri di samping Lu Ming dan menghadapi 3 tetua dari Sekte Pedang Bela Diri Surga. Dia berkata dengan enggan, kali ini, Komandan Ming Lu benar. Kali ini, murid Sekte Pedang Bela Diri Surgawilah yang melakukan kejahatan terlebih dahulu. Tentara penegak hukum akan menanganinya secara tidak memihak dan melindungi wajah keluarga kekaisaran kita. Setelah dia selesai berbicara, hati Xie Zhen terasa lebih jijik daripada jika dia memakan bangkai tikus. Dia merasa sedih. Dia terlalu sedih. Apa tujuannya memindahkan Lu Ming ke Angkatan Darat Penegak Hukum? Bukankah membiarkan Lu Ming menyinggung orang-orang dari kekuatan besar dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari kekuatan besar dengan satu tamparan? Tapi sekarang, dia telah mencapai efek awal, tetapi tahap selanjutnya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Bukan saja Lu Ming tidak terbunuh, tetapi dia bahkan harus turun tangan secara pribadi untuk melindungi Lu Ming. Apa-apaan ini? Dia merasa sedih. Dia sangat membenci Lu Ming hingga dia mengertakkan gigi dan hampir mematahkannya. Pangeran ke-8 benar. Dia memang merupakan talenta luar biasa dari keluarga kerajaan. Jika kalian bertiga ingin membunuhku hari ini, kalian harus melangkahi mayat Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Ayo, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Lu Ming berteriak. Xie Zhen hampir mengeluarkan seteguk darah. Apa yang dia maksud dengan, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melangkahi mayat Pangeran ke-8. Xie Zhen sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap ketiga tetua dari faksi pedang surgawi. Di mata orang lain, Xie Zhen memiliki semangat yang lurus dan tak kenal takut. Mereka tidak tahu bahwa itu semua karena dia dibuat marah oleh Lu Ming. Ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi tampak muram dan tidak sedap dipandang. Pangeran ke-8, Xie Zhen, tidak seperti Lu Ming, yang bisa dibunuh dengan mudah. Xie Zhen adalah putra Kaisar Suci saat ini, dan mereka berada di kota suci. Jika mereka benar-benar berani membunuh Xie Zhen di depan semua orang, itu pasti akan menyebabkan klan Xie dari keluarga kekaisaran membalas dendam, dan mereka bisa melupakan meninggalkan kota suci. Di tengah kerumunan tersebut, banyak juga aparat penegak hukum yang datang dari balai penegakan hukum lain untuk menonton pertunjukan tersebut. Saat ini, darah mereka mendidih, dan hati mereka sangat nyaman. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari pasukan penegak hukum terlalu pengecut dan dirugikan. Dia hidup lebih buruk dari seekor anjing. Ketika orang-orang dari kekuatan besar melakukan kejahatan, mereka masih harus mengambil batu mentah dan harta karun untuk meminta pihak lain mengakui kesalahan mereka. Bagaimana mereka akan menjalani hari-hari mereka? Sekarang, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka benar-benar merasa gembira. Itu sangat bagus. Tentara penegak hukum, bendera penegak hukum, Kaisar Suci saat ini akan menegakkan hukum. Salah satu pria kekar itu meraung ketika dia melangkah ke udara. Sebuah bendera besar tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera penegakan hukum. Pada saat ini, petugas penegak hukum lainnya dari Balai Penegakan Hukum memegang bendera penegak hukum dan menempelkannya di samping bendera Lu Ming. Dia berdiri di samping Lu Ming. Tentara penegak hukum adalah tentara penegak hukum atas nama Kaisar Bijak, tentara penegak hukum. Sekelompok orang lain berteriak dan bergegas keluar, berdiri di belakang pria kekar itu. Mereka semua berasal dari balai penegakan hukum lain, dan jumlahnya lebih dari 100. Haha,
Benar, Angkatan Darat Penegak Hukum. Kaisar Suci saat ini akan menegakkan hukum. Orang lain tertawa dan bergegas keluar. Bendera penegakan hukum lainnya muncul dan ditempatkan sejajar dengan dua bendera pertama. Haha, aku di sini juga. Penegakan hukum. Dengan raungan yang keras, pasukan penegak hukum muncul satu demi satu. Bendera penegak hukum muncul dan ditanam berjajar. Pada akhirnya, total ada 9 bendera penegak hukum yang disisipkan berjajar dan berkibar tertiup angin. Aula penegakan hukum dari segala arah di kota suci telah datang. Mereka mengibarkan bendera penegakan hukum dan ingin maju dan mundur bersama Luming dan yang lainnya. Hampir 1.000 orang berdiri di belakang Luming dan Xie Zhen, memelototi ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi di udara. Biasanya mereka akan menelan keluhan mereka, tetapi hari ini, mereka akan mempertaruhkan semuanya. Kerumunan di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Sudah bertahun-tahun sejak 9 bendera penegak hukum dikibarkan. Hari ini, hal itu terjadi lagi karena Luming. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh faksi pedang bela diri surgawi. Menjijikkan, Xie Zhen meraung di dalam hatinya. Namun, dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan. 3 tetua dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki ekspresi suram. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kaisar Naga Abadi Chapter 1110 Bahasa Indonesia. 1110 bab 1110 mundur dengan sedih. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Jika mereka maju, mereka akan menyinggung dinasti Sein kuno. Jika mereka mundur, mereka akan kehilangan seluruh mukanya. Mereka menatap Luming dengan dingin, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk memotong Luming menjadi beberapa bagian. Alasan dari situasi ini adalah karena Luming. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, di kejauhan, cahaya keemasan memenuhi udara dan melesat ke arah mereka. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi waktu reaksi orang. Banyak orang baru bereaksi terhadap cahaya keemasan ketika cahaya itu sudah muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya yang bermartabat dengan tangan di belakang punggung muncul di udara. Dia mengenakan jubah naga emas, mahkota emas, dan sepatu emas. Aura agung dan luas keluar dari tubuhnya, membuat semua orang sulit bernapas. Seolah-olah mereka sedang menghadapi Raja Manusia yang sedang menginspeksi dunia. Paman Kekaisaran. Saat melihat pria parubaya itu, Xie Zhen berseru kaget. Hati semua orang bergetar. Paman Kekaisaran yang disapa Xie Zhen pasti adalah adik dari Kaisar Sage saat ini. Tokoh penting dari keluarga kerajaan dan keluarga Xie telah muncul. Itu telah muncul. Bibir Luming membentuk senyuman. Kejadian hari ini telah menimbulkan keributan yang sangat besar. Luming yakin keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti akan mengirim seseorang untuk melindungi martabat keluarga kerajaan. Bagaimanapun juga, meskipun dinasti Sein kuno lemah, namun dinasti tersebut masih memiliki fondasinya dan masih menjadi kekuatan paling kuat di benua tengah. Paman Kekaisaran Xie Zhen memandang Xie Zhen dan menganggukkan kepalanya, "Kamu, lumayan." Kemudian, dia melihat ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi dan berkata, "Peraturan kota suci menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh orang yang tidak bersalah di kota suci. Jika Anda punya dendam, Anda bisa naik ke platform pertempuran. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Namun, jika Anda membunuh seseorang tanpa alasan di kota suci, Anda mengabaikan martabat dinasti Sein kuno. Tentara penegak hukum mempunyai hak untuk menegakkan hukum. Para murid sekte pedang bela diri surgawi telah melakukan kejahatan meskipun mengetahui kebenarannya." Suara agung keluar dari mulut Paman Kekaisaran Xie Zhen dan menyebar ke seluruh area. Hati semua orang gemetar, tapi kemudian mereka sadar. Periode 1.000.000 tahun dinasti Sein kuno hampir berakhir, dan masalah ini telah dibesar-besarkan sedemikian rupa. Keluarga kerajaan dari keluarga Xie harus menjunjung tinggi martabat keluarga kerajaan. Jika mereka berkompromi dengan faksi pedang Tianwu hari ini, keluarga kerajaan akan diinjak-injak oleh orang lain di masa depan, dan mereka akan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Jika masalah hari ini tidak meledak dan pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri surgawi menamparkan Luming sampai mati, maka semuanya akan berlalu tanpa riak. Namun kini setelah masalah ini menjadi besar,
keluarga kerajaan dan keluarga Xie harus mendukung pasukan penegak hukum. Tiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membebaskannya? Tiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi saling memandang, dan salah satu dari mereka berbicara. Jelas sekali dia sudah menyerah. Tentara penegak hukum tentu punya aturannya sendiri. Anda dapat berdiskusi dengan komandan pasukan penegak hukum apa yang harus dilakukan. Kata paman kerajaan setengah baya. Saya sudah menyatakan kondisi saya. Mari kita lakukan seperti itu. Jika Anda bersalah, Anda harus dihukum. Lu Ming menyipitkan matanya dan tersenyum. Tiga tetua dari faksi pedang bela diri langit tampak sangat muram. Setelah merenung sejenak, salah satu dari mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan melambaikannya beberapa kali sebelum melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming menangkapnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Wajahnya menjadi gelap dan berkata, "Mengapa kamu kehilangan 500.000? Kamu tidak menginginkan orang ini lagi." Petik 2. Lu Ming menunjuk murid dari faksi pedang bela diri langit yang telah dia bunuh. Kamu sudah membunuhnya, dan kamu masih ingin mempertahankannya. Seorang tetua dari faksi pedang bela diri surgawi berkata dengan suara yang dalam. Mayat tetaplah manusia. Jika kamu tidak menginginkan mayatnya, aku akan membuangnya untuk memberi makan anjing-anjing. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mata tetua itu dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi Lu Ming memandangnya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Pada akhirnya, faksi pedang bela diri surgawi tidak punya pilihan selain menyerah. Demi reputasi mereka, mereka hanya bisa mengeluarkan 500.000 ori rok lagi. Dasar sampah, bawa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Wu Chang dan tiga murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi terbang ke udara. Seorang tetua melambaikan tangannya dan mengambilnya. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Kamu, sangat bagus, sangat bagus. Saya harap Anda akan tinggal di kota suci selamanya, di Angkatan Darat Penegak Hukum." Dengan itu, dia mendengus dingin, berubah menjadi 3 lampu pedang, dan menghilang. Hah! Kerumunan penonton menghela nafas lega. Masih ada pandangan tidak percaya di mata mereka. Masalah ini sebenarnya berakhir seperti ini. Tetua dari faksi pedang bela diri surgawi datang dengan kekuatan yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, meninggalkan beberapa juta batu mentah. Tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Tatapan semua orang akhirnya tertuju pada Lu Ming, komandan yang mengesankan ini. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang akan menaruh perhatian pada komandan pasukan penegak hukum belaka. Namun, dia kini telah menarik perhatian semua orang. Pertama, dia menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menekan Wu Chang. Kemudian, dia bahkan memblokir serangan dari ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Meskipun Lu Ming menggunakan harta karun, itu juga membuktikan kemampuan bertarungnya yang kuat. Namun yang lebih penting adalah keberanian dan pikirannya. Dia berani melawan seorang tetua dari faksi pedang bela diri surgawi sendirian, dan terampil menggunakan kekuatan keluarga kerajaan, klan Xie, dan bahkan Kaisar Suci kuno yang telah menciptakan tentara penegak hukum untuk memaksa sesepuh dari faksi pedang bela diri surgawi. Faksi pedang bela diri surgawi mundur dalam kekalahan. Dia benar-benar tidak percaya semua ini dilakukan oleh pria berjanggut ini. Dengan cara seperti itu, jika usianya 10 tahun lebih muda, dia akan mampu bersaing dengan semua pahlawan di dunia. Zener, ayo pergi. Di udara, paman kerajaan Parubaya melirik Xie Zhen, lalu pandangannya tertuju pada Lu Ming. Siapa namamu? Paman kekaisaran setengah baya bertanya. Jalan terang. Lu Ming menjawab dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Jalan terang. Bagus. Kamu sangat bagus. Paman kekaisaran Parubaya berkata, baik, beberapa kali, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Niat jahat terhadapku. Lu Ming memandang ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Paman kekaisaran setengah baya berkata, baik, beberapa kali. Lu Ming tidak merasakan sedikit pun kebaikan. Sebaliknya, dia merasa dengki. Setelah beberapa pemikiran, wajah Lu Ming menunjukkan senyuman dingin. Dia kira-kira bisa menebak mengapa paman kekaisaran setengah baya mempunyai niat buruk terhadapnya. Saat ini,
Dinasti Sein kuno ingin membentuk aliansi dan bekerja sama dengan beberapa penguasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, meskipun tindakan Lu Ming hari ini tampaknya melindungi martabat keluarga kerajaan, dia juga telah menyinggung Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Selain itu, dia memaksa keluarga kerajaan untuk menyinggung Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Di masa depan, akan lebih sulit lagi bagi keluarga kerajaan untuk berteman dengan Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Paman Kekaisaran Parubaya tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming. Dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Lu Ming, orang usil ini, dengan satu tamparan. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia bergabung dengan penjaga naga kekaisaran dan kemudian tentara penegakan hukum hanya karena dia ingin menggunakan identitas ini untuk menyelidiki keberadaan Xian Yanxing. Begitu dia menemukan Xian Yanxing, dia akan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Siapa yang bisa menemukannya? Komandan yang perkasa dan perkasa. Saat ini yang paling heboh adalah aparat penegak hukum. Masing-masing dari mereka begitu gembira hingga seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka baru saja makan es semangka besar di musim panas. Mereka biasanya terlalu sedih, tapi hari ini, mereka mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan kekuatan hegemon seperti Sekte Pedang Bela Diri Surgawi mengakui kekalahan di depan pasukan penegak hukum, memberi kompensasi sejumlah besar batu mentah, dan dibiarkan dalam kesedihan. Kenikmatan semacam ini disebabkan oleh ledakan tiba-tiba setelah ditekan dalam waktu yang lama. Itu lebih baik daripada melakukan hal lain. Tai Xing bahkan berteriak kegirangan.